Pelajar yang pendiam dan pasif di masyarakat Asia. Kurangnya passion pelajar Asia pada apa yang mereka pelajari tercermin pada kurangnya minat mereka pada proses pembelajaran. Malahan, pelajar Asia berharap para pengajar memberikan instruksi yang eksplisit tentang apa yang harus dipelajari, materi apa yang harus dibaca, dan kapan harus membacanya. Pekerjaan dan tugas apa yang harus mereka selesaikan, serta bagaimana mengerjakannya. Mereka tidak merasa nyaman berada di situasi yang tidak terstruktur saat harus memutuskan sendiri apa yang harus dikerjakan. Mereka enggan bertanya dan tidak berpartisipasi di kelas, tidak seperti pelajar Barat. Dalam kelompok diskusi, pelajar Asia cenderung butuh waktu lama untuk bisa masuk dalam diskusi, saling pandang satu sama lain, dan tidak banyak bicara. Profesor Ho dan koleganya menyebut fenomena ini sebagai silence dan passivity. Dalam tulisan mereka yang mencerahkan An Investigative Research in Teaching and Learning in Chinese Societies, mereka berpendapat bahwa fenomena ini berakar pada sosialisasi Confucian, di mana berhati-hati saat bicara itu adalah kebaikan, membuka mulut akan menghadapkan seseorang pada bahaya, seperti membangkitkan amarah, mendapatkan hukuman dari sosok yang berwenang, tampil tidak bersahaja dan diolok-olok oleh temannya. Dalam konteks pendidikan, fenomena hening dan bersikap pasif ini merupakan hasil langsung dari definisi peran, misalnya guru berperan mentransfer pengetahuan dan murid mendengarkan. Tidak mengejutkan jika pelajar yang diam dan pasif di masyarakat Asia itu menolak kegagalan dan akan menghindarinya dengan cara apapun dengan mengambil pendekatan kiasi atau tidak mau mati, bukannya pendekatan yang berorientasi pada risiko dalam proses belajar. Modus operandi dari kiasi pada pelajar Asia ini ketika mempersiapkan tes atau ujian yang penting adalah sebagai berikut. Pertama, dia akan mencoba mendapatkan petunjuk dari guru tentang soal ujian berdasarkan pada tren soal tes atau ujian sebelumnya. Mengandalkan informasi yang dikumpulkan, dia akan menghafalkan habis-habisan beberapa topik tertentu menggunakan jawaban model sebagai panduannya. Ketika menghadapi tes atau ujian yang sebenarnya, dia akan memilih soal-soal yang aman yang sudah dipersiapkan lebih dulu dan menghindari pertanyaan berisiko dengan jawaban yang tidak lurus. Pelajar kiasi akan sukses dengan pendekatan ini, tapi ada dua keprihatinan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa dia tidak sungguh-sungguh paham topiknya tapi hanya cerdas dalam ujian. Yang kedua, dia tidak bisa memiliki kesempatan untuk mengalami dan belajar dari kesalahan karena dia menerapkan kiasi sejak dalam